Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Mawati dengan NIM T2019-4010. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Membaca dan Menulis Cerita Anak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang membaca terlebih dahulu. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika membaca? Yang pertama adalah persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Kenapa harus memilih waktu yang tepat? Karena dalam membaca itu membutuhkan konsentrasi. Nah, semisal kita dalam keadaan capek setelah pulang kerja atau setelah melakukan aktivitas apapun, dan kan kita merasa lelah. Nah, ketika membaca kita tidak akan berkonsentrasi. Itu yang kedua, memilih waktu yang tepat. Nah, dalam memilih waktu yang tepat itu semisal siang, malam, atau pagi, pada saat itu, di waktu itu kita tidak memiliki selanjutnya adalah suasana lingkungan yang tepat. Nah, misalnya kita membaca dalam lingkungan yang gaduh, ramai. Nah, itu tidak akan membuat kita mengerti makna dari cerita. Selanjutnya yaitu suasana hati yang tepat. Nah, misalnya kita sedang sedih atau pikiran kita lagi kurang baik, ke suasana hati kurang baik. Nah, nanti kan pikiran kita akan kemana-mana. Hal yang kedua dalam membaca cerita yang harus diperhatikan itu adalah membaca. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca? Yang pertama, artikulasi harus jelas. Nah, ketika kita membaca artikulasi kurang jelas, suara kurang terdengar, maka si pendengar tidak akan menikmati cerita tersebut, tidak akan mengerti makna dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua, intonasi yang tepat. Nah, misalnya si tokoh dalam cerita tersebut sedang berteriak, maka kita mengikuti. Kita menggunakan nada yang berteriak juga. Kemudian yang ketiga, ekspresi yang sesuai. Nah, misalnya si tokoh dalam cerita tersebut lagi kecewa atau sedih, maka raut wajah kita atau ekspresi kita ikut sedih juga, seperti itu. Kemudian yang keempat, dramatisasi. Yang dimaksud dramatisasi ini adalah kita juga bisa ikut berakting dalam cerita tersebut agar cerita tersebut terlihat seperti nyata. Kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah merespon. Nah, ketika kita membaca, kita harus memberi celah si pendengar untuk menanyakan apa yang tidak ia mengerti tentang cerita yang kita baca. Meskipun si pendengar memotong cerita kita tidak boleh marah, karena itu tandanya si pendengar mendengarkan cerita kita dan menyimak cerita kita secara baik. Kemudian hal yang selanjutnya adalah mengeksplorasi teks. Mengeksplorasi teks di sini diartikan sebagai mengetahui genre dari cerita tersebut, misalnya mitos, legenda, fabel, hikayat, dongeng, atau parabel, dan lainnya. Kemudian menulis cerita. Nah, dalam menulis cerita ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pramenulis. Dalam pramenulis ini harus diperhatikan yang pertama, menentukan genre tulisan. Dalam menentukan genre tulisan ini, misalnya kita memilih genre romantis, atau fiksi penggemar, ataupun genre horor yang diselingi dengan komedi. Kemudian yang kedua, buat alur yang menarik. Nah, jika bagian awal saja sudah tidak menarik, maka si pembaca tidak akan melanjutkan membaca cerita yang lebih dalam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat judul. Nah, buatlah judul ini semenarik mungkin agar si pembaca merasa penasaran seperti apa cerita dari cerita ini, seperti itu. Selanjutnya, hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam menulis itu adalah membuat draft. Nah, dalam membuat draft ini yang pertama itu kenali genre dari cerita terlebih dahulu. Kemudian menggali ide. Nah, ide ini penting bagi seorang penulis. Apapun yang ada di pikiran seorang penulis harus langsung ditulis agar tidak lupa. Kemudian yang ketiga, mengenali karakter dari si tokoh itu tersebut. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan cerita sesuai dengan bahasa sendiri. Kemudian selanjutnya menentukan plot dan alur cerita. Apa plot tersebut? Plot itu adalah isi dari cerita novel. Sedangkan alur itu adalah sebuah jalan dari cerita tersebut. Kemudian selanjutnya adalah lakukan riset agar setting dari cerita tersebut seperti nyata. Kemudian yang terakhir, latih kepekaan dialog dengan mencoba dengan teman sebaya atau dengan keluarga, seperti itu. Kemudian hal yang harus dilakukan dalam menulis selanjutnya adalah merevisi. Nah, sebelum cerita tersebut dipublikasikan,
Si penulis harus melakukan revisi pada cerita tersebut. Misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan paragraf seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengedit. Nah, setelah dilakukan revisi, maka dilakukan proses mengedit, yaitu menulis atau mengetik kembali kata-kata yang sudah direvisi atau sebuah paragraf yang sudah direvisi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempublikasikan cerita tersebut. Nah, mempublikasikan cerita tersebut bisa melalui media sosial atau bisa dicetak seperti itu. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.